Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan dan mengkaji tentang sejarah Islam modern. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah Islam, kita bisa membagi sejarah Islam itu menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik. Periode klasik ini bisa kita tandai dengan kemunculan Islam di tanah Arab, yaitu di Mekah, yang berkisar dari tahun 6 Masehi sampai kurang lebih akhir abad 12 atau awal 13 Masehi. Momentum pada periode sejarah Islam klasik itu adalah pada dimulainya dakwah Islam di Mekah, yaitu pada abad 6 Masehi. Termasuk setting sosial dan setting kebudayaan sebelum Islam mulai didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian diakhiri pada abad 13, yaitu pada momentum runtuhnya kerajaan atau Kesultanan Abbasiyah yang ditaklukkan oleh tentara Mongolia. Kemudian periode kedua, yaitu periode sejarah Islam pertengahan, itu dimulai dari abad 13 Masehi sampai kurang lebih akhir abad 8 Masehi atau awal abad 19 Masehi. Momentumnya adalah pada saat berdirinya kerajaan Turki Utsmani, yang mana kerajaan Turki Utsmani ini berdiri pada awal abad 13. Kemudian ada 3 kerajaan besar yang sangat menonjol pada periode ini, yaitu ada Turki Utsmani, kemudian ada Safawi di Iran, kemudian ada Moghul di India. Periode 3 kerajaan besar ini dan kondisi sosial, kebudayaan, politik yang ada pada periode ini itu disebut sebagai sejarah Islam periode pertengahan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada periode modern. Sejak kapan sejarah Islam masuk periode modern? Yaitu mulai pada abad 19 Masehi, awal 19 Masehi. Mengapa awal 19 Masehi ini dikatakan sebagai sejarah Islam modern? Karena pada periode ini kita sudah masuk pada era pasca revolusi Prancis. Kalau kita mengambil momentum, era modern itu dimulai dari revolusi Prancis. Meskipun sebelum revolusi Prancis, ide-ide tentang apa yang hari ini kita sebut sebagai modernisme itu sudah muncul dan sudah mulai bergejolak di dalam akar rumput masyarakat Eropa atau masyarakat Prancis pada khususnya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang modern, maka kita tidak bisa melepaskan dari satu peristiwa besar di dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Jadi di dalam sejarah umat manusia, revolusi Prancis ini adalah satu periode sosial yang sangat mendasar, yang sangat radikal, yang mengubah tatanan yang begitu baku di Eropa pada saat itu. Yang mana intinya revolusi Prancis ini mengkritik, ya, bukan hanya mengkritik tapi juga mereformasi satu tatanan sosial dan tatanan politik yang berbasis pada feodalisme dan monarki yang absolut. Jadi sistem kerajaan itu dianggap sudah tidak kompatibel dengan perkembangan zaman. Feodalisme itu juga sudah tidak kompatibel dengan perkembangan sosial masyarakat Eropa. Maka meletuslah revolusi Prancis yang kemudian berusaha untuk menurunkan pemerintahan Raja Louis XVI pada saat itu. Memang kalau kita melihat pada kronologi revolusi Prancis, sebenarnya isu yang diangkat itu salah satunya juga tentang kompetensi. Jadi
pemerintahan Louis XVI ini dianggap tidak kompeten. Tapi pada substansinya sebenarnya yang disuarakan di dalam revolusi tersebut adalah ingin mengubah tatanan politik, tatanan sosial, dan tatanan kebudayaan. Karena selama berabad-abad umat manusia ini dipimpin secara absolut oleh satu pemerintahan yang monarki. Kalau monarki artinya berbasis pada keluarga. Kalau berbasis pada keluarga artinya yang tidak berafiliasi atau berfiliasi pada keluarga tersebut, maka tidak bisa punya akses untuk memimpin, kan gitu. Ini yang kemudian dikritisi dan kemudian direformasi. Maka muncul slogan-slogan dalam revolusi Prancis itu. Liberté, égalité, fraternité. Apa itu? Kebebasan, persamaan, persaudaraan. Tidak perlu ada konsep darah biru di dalam tatanan politik kita. Tidak perlu ada konsep putra mahkota karena semuanya punya persamaan derajat dan punya akses yang sama. Itu esensi dari revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis ini adalah satu momentum yang sangat besar di dalam sejarah yang mengubah setidaknya 3 struktur. Yang pertama adalah struktur sosial yang pada mulanya itu didasarkan pada etnis, ya, pada etnis itu kemudian dirubah secara fundamental menjadi bangsa. Nah, dari sini kemudian nanti muncul satu paham yang disebut sebagai nasionalisme atau paham kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah struktur sosial. Struktur sosial yang berbasis pada kerajaan, ya, monarki yang mutlak, yang absolut itu dianggap sudah tidak kompatibel dengan perkembangan zaman. Maka nanti kemudian muncul struktur baru yang kita sebut sebagai struktur politik negara modern yang bentuknya kalau hari ini republik, ya, yang tidak dipimpin oleh seorang raja, tapi dipimpin oleh seorang kepala negara, bisa perdana menteri, bisa presiden, tapi intinya bukan raja. Bedanya apa? Kalau kerajaan dipimpin oleh raja. Kalau raja itu dia penguasa eksekutif, dia penguasa legislatif, dia penguasa yudikatif. Jadi dia yang membuat aturan, dia yang mengeksekusi aturan, dan dia yang berkuasa terhadap peradilan yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. Jadi raja itu punya kekuasaan yang absolut. Ya, negara yang didasarkan pada monarki itu kan bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Nah, ini kemudian yang direformasi secara radikal, secara fundamental dalam momentum revolusi Prancis itu, sehingga melahirkan negara modern. Kalau negara modern dipimpin oleh seorang kepala negara, seorang presiden. Kalau presiden itu dia tidak punya kekuasaan yang absolut, karena presiden itu juga diatur oleh konstitusi. Jadi kalau menggunakan framing Thias Politica, presiden itu adalah seorang eksekutif saja. Dia bukan yudikatif, dia bukan legislatif. Jadi yang membuat undang-undang itu bukan presiden. Yang menguasai peradilan juga bukan presiden. Bahkan presiden itu bisa dijatuhkan kalau dia melanggar konstitusi. Nah, jadi intinya pada revolusi Prancis ini kan sebenarnya mengkritisi kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang tidak tersentuh gitu ya, kekuasaan yang terlalu berlebihan, karena kekuasaan yang absolut itu tidak sesuai dengan fitrah sosiologis masyarakat gitu ya, karena masyarakat itu juga tidak bisa dikekang terlalu ekstrim. Nah, kemudian struktur yang ketiga yang dirubah ya secara fundamental dari momentum revolusi Prancis ini adalah struktur kebudayaan dari feodalisme menjadi kebudayaan yang didasarkan pada kesetaraan gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu ya, selama berabad-abad kan kita mengenal sistem dalam kebudayaan kita itu yang sangat feodal. Jadi ada istilah priai gitu ya. Kalau orang punya kekuasaan dengan punya akses kekuasaan yang atau kedekatan dengan kolonial pada masa itu kan dianggap priai gitu ya, dianggap orang yang punya, meskipun bukan keturunan raja tapi dia orang yang terhormat gitu ya, karena dia punya akses pada kekuasaan. Dan yang
bukan priai itu susah untuk menjadi priai gitu ya. Maka mindset yang seperti itu kemudian dirubah gitu ya. Kita tidak bukan pada masanya lagi feodalisme, semuanya setara. Anak petani dan anak raja itu sama-sama punya akses, sama-sama punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, terutama dalam jabatan-jabatan publik. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi ide tentang kebebasan, ide tentang persamaan, ide tentang persaudaraan itu yang kemudian menjadi satu ideologi yang dengan cepat sekali menyebar di Prancis, di Eropa, dan bahkan di seluruh dunia, termasuk di dunia Islam. Kenapa? Karena pada masa itu di dunia Islam itu sedang dikuasai atau dikolonialisasi oleh negara-negara Eropa. Maka paham-paham yang berkembang di Eropa itu bisa ditransfer secara cepat di dunia Islam, sehingga nanti muncul ide tentang nasionalisme di dunia Islam. Oke, kemudian kita akan berbicara tentang nasionalisme dan nation state. Nah, jadi munculnya semangat nasionalisme atau paham nasionalisme itu nanti kemudian menjadi dasar dari pikiran bahwa negara itu tidak bisa dipimpin oleh kekuasaan yang mutlak absolut oleh satu individu atau satu keluarga, itu yang pertama. Dan yang kedua, wilayahnya juga tidak bisa terlalu luas seperti pada zaman imperium-imperium. Di dalam sejarah umat manusia, negara itu yang tidak punya batas kekuasaan, tidak punya batas wilayah. Sejauh mana seorang pemimpin, seorang raja itu bisa mengekspansi, meluaskan wilayahnya, maka wilayah tersebut menjadi wilayah kerajaan atau imperium tersebut. Tetapi di dalam era modern, di dalam periode modern, mindset tersebut dirubah. Negara itu tidak boleh punya kekuasaan yang terlalu besar. Negara itu seharusnya wilayahnya dibatasi pada batas kebangsaan. Maka muncul ide tentang negara bangsa, nation state, gitu ya. Nah, nation state ini nanti yang kemudian ide tentang nation state ini yang nanti kemudian di dalam dunia Islam itu diinisiasi oleh para pemikir-pemikir muda di internal Kesultanan Utsmani, sehingga nanti berujung pada reformasi Utsmani yang awalnya republik, yang awalnya kesultanan, ya, yang punya wilayah yang sangat luas, menjadi republik Turki modern seperti yang kita saksikan pada hari ini. Apa itu nasionalisme, itu apa, gitu ya? Kalau kita merujuk pada Ruslan Abdul Ghani, ya, ini terbitan tahun 94. Yang disebut sebagai nasionalisme itu kan kesadaran, ya, kesadaran atau keinsafan rakyat sebagai sebuah bangsa. Jadi bukan sebagai sebuah etnis, tapi sebagai sebuah bangsa. Dan bangsa itu lebih luas cangkupannya dari suku, dari ras, bahkan dari agama. Jadi bangsa itu dilahirkan oleh adanya keinginan untuk hidup bersama-sama di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan agama. Jadi kalau kita merujuk pada teorinya Samuel Huntington, ya, di dalam bukunya Clash of Civilization itu ikatan bangsa itu kan secara faktual, bukan secara normatif, ya, secara faktual, artinya secara realitanya itu kan berada di atas ikatan ikatan bangsa itu berada di atas agama. Karena secara faktual kita bisa hidup bersama-sama di Indonesia ini, misalnya, ya, di Indonesia ini kita bisa hidup bersama-sama dalam satu konstitusi bersama, dalam satu aturan sosial bersama, dalam kebinekaan agama dan ras. Oke. Nah, sekarang terbentuknya nation state di dunia Islam. Pertama-tama kalau kita berbicara tentang nation state di dunia Islam, tentu kita merujuk pada sejarah Turki modern. Karena Turki itu adalah sebuah negara yang punya sejarah panjang dari awal abad 13, yaitu dari mulai terbentuknya kerajaan Utsmaniyah. Kalau di Eropa disebutnya Ottoman Empire.
Jadi kerajaan Utsmani ini adalah kerajaan yang sangat panjang sejarahnya, bahkan dalam sejarah politik Islam itu terpanjang, melebihi periode Abbasiyah. Jadi kalau Abbasiyah itu dari lebih panjang Utsmani daripada Abbasiyah ya. Dan dipimpin oleh banyak sultan ya. Pemimpinnya bergelar sultan. Jadi terbentuknya nation state di dunia Islam itu dimulai dari Turki. Meskipun ini banyak sekali perspektifnya ya. Ada perspektif yang menyatakan begini. Jadi terbentuknya Turki itu adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan politik Islam yang sebelumnya sudah ada pada masa Utsmaniyah. Tapi kita juga bisa melihatnya begini teman-teman sekalian. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak ideal ya, berdirinya negara Turki modern itu, tentu setelah itu tidak ada negara muslim yang menjadi negara modern juga, negara republik. Tapi secara faktual, secara faktanya, setelah Turki ini berdiri, Republik Turki ini berdiri, negara-negara muslim per hari ini itu kan sebagian besar berbentuk republik. Ada yang kerajaan, yang absolut ada tapi hanya satu atau dua, misalkan Saudi. Meskipun Saudi ini monarki yang absolut, tapi legitimasi politiknya masih terjaga sampai hari ini karena di sana negaranya makmur. Jadi tidak ada pemberontakan gitu ya. Tidak ada kritik terhadap monarki gitu ya, karena kesejahteraan bersama itu terjadi di sana gitu ya. Biasanya sebuah negara itu akan mengalami instabilitas sosial, jadi tidak stabil kondisi politiknya, instabilitas politik maksudnya ya. Itu ketika yang paling sensitif itu adalah pada masalah ekonomi. Jadi kalau sudah terjadi krisis, di situ nanti akan muncul kritik. Jadi krisis itu melahirkan kritik terhadap tatanan yang dianggap tidak ideal. Tapi kalau tatanannya itu nggak ideal sebenarnya, tapi kalau tidak ada krisis, artinya negara yang makmur, biasanya tidak muncul kritik gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan logika sejarah teman-teman sekalian, jadi alur sejarah, memang ide umum setelah revolusi Prancis di dunia ini itu adalah ide tentang modernisme, tentang yang kita sebut hari ini sebagai demokrasi. Jadi sebenarnya kalau kita ingin memberikan kritik terhadap berdirinya Turki modern, itu mungkin kritiknya lebih pada leadership seorang Mustafa Kemal ya, yang pendiri Turki. Nanti bisa dikaji pada pertemuan berikutnya, pada sesi berikutnya tentang kiprah dan pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Jadi Mustafa Kemal itu pada masa kepemimpinannya itu memang sangat bisa dikatakan menjauhkan negara atau memisahkan negara dengan politik. Bahkan simbol-simbol agama, simbol-simbol Islam itu kan kemudian dilarang. Azan saja kemudian dirubah menjadi bahasa Turki. Itu menurut saya pada bagian itu yang keliru. Tetapi kalau terkait dengan reformasi Turki dari Kesultanan Utsmani menjadi negara Turki modern, itu adalah keniscayaan sejarah. Karena memang pada era modern ini ide tentang monarki atau paham tentang monarki itu sudah tidak kompatibel secara umum ya. Kalau pada case-case tertentu, misalkan pada kasus Saudi atau Brunei Darussalam mungkin iya bisa terjadi, tapi secara umum kan tidak kompatibel. Artinya masyarakat dunia hari ini itu menginginkan sistem politik, tatanan politik yang didasarkan pada persamaan, bukan didasarkan pada monarki. Atau bisa kita katakan inginnya demokrasi, bukan monarki. Jadi itu keniscayaan sejarah. Karena setelah Turki Utsmani ini runtuh kemudian menjadi Republik Turki, itu kemudian nanti negara-negara Muslim yang lainnya itu mengikuti menjadi negara republik. Nah, tetapi karena momentumnya pada saat itu adalah momentum kolonialisasi dan Mustafa Kemal sebagai pendiri negara Turki modern itu adalah orang yang sangat dekat dengan Barat, maka kemudian dianggap bahwa berdirinya Turki modern ini tidak bisa dilepaskan dari konspirasi orang-orang Barat. Maka di situ nanti muncul ide-ide untuk kembali kepada
kedaulatan politik yang lama atau ide romantisme gitu ya. Maka dari situ nanti muncul tokoh-tokoh pemikir ya, misalkan Hasan al-Banna, kemudian Sayyid Qutb, kemudian muridnya Muhammad Qutb ya. Atau kita bisa melihat dari pemikir-pemikir pan-islamisme seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh ya, Rosyid Ridho, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada beberapa karakteristik dari periode modern teman-teman sekalian. Jadi karakteristik yang pertama adalah terkait dengan ide-ide kemerdekaan, atau kalau di dalam sejarah kita bisa melihat pada periode pan-islamisme, yaitu pada satu periode di mana dunia Islam itu secara umum itu dia berada di bawah kendali kolonialisme gitu ya, di bawah kendali kolonialisme yang kemudian memunculkan perlawanan. Perlawanan di sini dalam dua bentuk, dalam bentuk pemikiran dan dalam bentuk gerakan. Dalam bentuk pemikiran kita bisa melihat tokoh-tokoh pan-islamisme seperti Sultan Abdul Hamid II, Sultan periode akhir Kesultanan Utsmani, kemudian ada Muhammad Abduh, kemudian ada Hasan al-Banna yang mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, nanti akan kita kaji juga ini, dan seterusnya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah tentang diskursus agama dan negara yang sampai hari ini menurut saya belum selesai. Kalau dalam pengalaman Indonesia itu sudah selesai pada tahun 45 atau pada tahun 55 pada saat sidang konstituante. Tetapi secara umum itu masih belum selesai. Seperti terkait dengan Taliban misalkan, Taliban yang ingin negara yang didasarkan pada syariah Islam dalam konstruksinya Taliban ya, yang kemarin kembali berkuasa di Afghanistan. Itu kan menunjukkan bahwa diskursus agama dan negara ini belum final, artinya masih sangat diskursif ya, masih sangat diskursif dalam artian masih sangat menjadi perdebatan gitu ya. Nah, referensi yang bisa kita rujuk kalau kita mengkaji sejarah Islam modern ini adalah diantaranya ya, atau mungkin nanti bisa menjadi referensi yang bisa dibaca ya, itu adalah Lapidus ya, Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies. Jadi ini diterbitkan tahun 91 di Universitas Cambridge ya di Amerika. Dan versi terjemahannya sudah ada, nanti bisa dicari versi terjemahannya. Kalau versi aslinya dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman sekalian, ini pertanyaan reflektif ya yang bisa dijawab ya oleh teman-teman sekalian untuk mengukur pemahaman teman-teman sekalian tentang sejarah Islam modern. Jadi ada karakteristik yang berbeda secara mendasar kalau kita berbicara tentang sejarah Islam modern. Yang berbeda karakteristiknya dari periode pertengahan atau periode klasik. Mungkin sampai di sini sesi kita akan lanjutkan diskusi kita, kajian kita pada sesi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.